Akhirnya kejadian, 3 orang WNI yang bekerja di Jepang kabur dari tempat kerjanya, buron bahkan. Dia dicari oleh seluruh orang dari perusahaan Kumiai, dan mereka bertiga dikasih bounty, atau siapa yang bisa menemukan mereka bertiga dikasih uang 30 juta. Per orang 10 juta. Miris bukan? Di video kali ini aku akan ngebahas tentang pekerja ilegal lagi. Seperti yang aku upload, aku bikin konten di videoku sebelumnya. Ini sangat kebetulan sekali. Bahkan bukan kebetulannya, karena hampir setiap bulan atau mungkin setiap minggu pasti ada aja kasus seperti ini. Pekerja yang kabur dari perusahaannya. Dan di video kali ini aku ngambil contoh dari salah satu postingan di Facebook. Ini real, benar-benar terjadi, bukan kisah film ya. Ini real terjadi. Ada 3 orang itu kabur dari perusahaannya. Bahkan dia atau mereka itu jadi buron. Jadi mereka itu dikasih uang imbalan apabila ada yang mengetahui keberadaan mereka. 1 orang itu dibayar 100.000 yen, ya, sekitar 11 atau 12 jutaan per orang kalau bisa menemukan mereka. Ya, ini kasus yang unik sekali. Baru kejadian seperti ini. Entah apa yang mereka berbuat, terus kesalahan apa yang mereka berbuat, sehingga orang-orang yang mencari itu bisa mengasih imbalan segitu banyaknya ya. 3 orang itu bisa mencapai 30 sampai 33 juta loh, bayangkan. Itu bukan uang yang sedikit loh. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Oke, di video kali ini aku akan ngasih screen share ke teman-teman postingan di Facebooknya. Jadi aku nggak asal ngomong di sini, aku kasih bukti konkret gimana sih kronologi kejadian. Jadi aku akan screen share di layar video kalian. Jadi kita bisa baca bareng-bareng gimana sih kronologi kejadiannya dan bagaimana sih kasusnya itu, perkembangannya seperti apa. Oke, ini aku udah screen share ya di layar, bisa kalian lihat. Ini tuh aku ambil postingannya tuh dari grup Toko Tegino Indonesia. Jadi ini mungkin pekerja Toko Tegino ya. Nih, postingannya seperti ini. Konbawa minasang, izin pos. Info orang hilang dari Apato. Jika ada yang mengetahui, menemukan dan melaporkannya di nomor di bawah dan terbukti akan diberikan imbalan sebesar 100.000 yen per orang. Itu kalau dikurskan rupiah itu sekitar 11 sampai 12 juta per orang ya. Ketika orang tersebut mungkin berada di daerah Kanto, Ibaraki, Tokyo, Saitama dan sekitarnya. Oh, berarti di daerahku mungkin ya, di Gunma ya. Apa mungkin nanti aku cari aja mereka ya. Lumayan ya, kalau aku bisa menemukan 3 orang ini, aku bisa dapat 33 juta. Ya, ini di layar aku sensor ya nomornya, karena nanti aku takutnya malah kemana-mana. Jadi kasus ini itu buat jadi pembelajaran aja buat teman-teman. Jadi aku nggak mau membesar-besarkan ya. Oke, itu tadi 3 profil orang yang katanya pas di posting itu menghilang. Nah, di sini tuh aku menemukan komentar di postingan tersebut yang mengaku sebagai salah seorang 3 orang tadi. Jadi salah satunya mereka berkomentar ya. Nah, komentarnya ini tuh patut menjadi bahan diskusi buat kita semua. Karena menurut keterangannya mereka itu jadi korban ya, entah di pekerjaannya ataupun seperti apa. Jadi mari kita baca bareng-bareng, kita beropini bareng-bareng, kita berdiskusi mengenai kronologi kejadian itu seperti apa. Kita baca dari POV orang yang hilang tersebut ya. Nih, kita baca bareng-bareng ya. Selamat sore, gua adalah salah satu dari 3 orang ini.
gua mau jelasin apa yang gua alami. Jadi, job gua itu tagging perakitan besi awal di LPK. Kami tanya tentang perihal pekerjaannya, katanya perakitan besi, tapi di pabrik. Setelah datang, ternyata di Genba. Dan awal gua datang juga apatonya nggak sesuai sama kontrak, karena ada senpai Indonesia juga 2 orang. Jadi kita berempat, satu apato, bisa dibilang nggak bisa kalau 4 orang, karena di kontrak ditulis 2 orang tapi beda kamar. Nah, seminggu bekerja, saconya masih aman-aman, belum menunjukkan hal yang tidak baik. Tapi semenjak ada senpai yang satu keluar pindah perusahaan dikarenakan saconya toksik, senpai yang satu keluar juga karena mereka nggak dikasih slip gaji. Jadi mereka nggak tahu berapa dipotong, dan sebelum senpai yang satu keluar, gajinya dipotong 10 mang lebih, atau lebih tepatnya nggak dibayar. Senpaiku udah bilang, kalau bosnya main tangan, apapun itu lapor saja, gue tetap tangguh apa yang senpai satunya main tangan. Senpai yang satu ini bilang aja, semenjak dia keluar mulai satunya main tangan. Dipukul pakai besi di kepala, ditendang, dijatuhi besi di kaki, sampai hampir jatuh dari lantai 5 karena dipaksa angkat besi sendirian yang notabene-nya harus diangkat berdua. Lapor sama pihak LPK. LPK bilang sabar, pasti ada jalan. Kemudian Gumiya datang ke Apato bareng Saco. Di sini gua bingung kenapa Gumiya datang sama Saco, kan Gumiya tempat keluh kesah. Jadi apa-apa. Tapi di sini Gumiya malah menyudutkan malahan. Dia bilang pembohong. Nggak bisa kerja, malahan waktu gua membantah. Apa yang dikatakan Saco yang nggak benar, malah Gumiya-nya bilang nggak boleh, apa yang mereka bilang pasti udah betul. Ada juga sampai satu yang nggak keluar, dia juga nggak bagus orangnya. Ditanya kerja malah dibilang orang di daerah itu tolol semua ya. Bahkan dipukul di perut sama ditendang, dan sering juga menuduh bahwa kami yang hilangin barang padahal bukan kami. Kami datang kemarin nggak ada kepikiran buat kabur atau apa, tapi kalau kami udah ngelapor kekerasan emang sudah ada kok. Kayak hanya bilang sabar-sabar doang. Apakah harus patah atau jadi apa-apa baru dipindahkan? Atau dilihat kami juga masih ada itikat baik ngelapor hal tersebut ke pihak LPK, bukan di tempat lain, karena kami masih hargai LPK. Terus diposting kayak gini dan nggak kasih kejelasan, yang pasti dibilang kabur aja dan mau ngasih uang kalau dapat, seakan-akan kita terlihat orang yang buat kriminalitas. Kami juga cabut karena dapat kekerasan yang nggak bisa ditolerir. Apakah nggak bilang sesuai fakta? Apa karena membuat nama LPK nggak kecoreng karena di LPK sudah ambil job itu? Apakah ini bisa dibilang lebih memilih mempertahankan nama baik dibanding siswa yang udah diperlakukan yang tidak baik dan masih ditutupi? Makasih, mungkin ada beberapa teman, saudara, bahkan pihak keluarga yang sempat membantu hal ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kalian semua. GPU. Oke. Dari POV atau pendapat salah satu orang yang kabur ini, aku sudah mulai paham ya sedikit ya. Jadi kita akan bahas pertama, yaitu perihal pekerjaan ya. Di sini katanya di kontrak kerja itu ditulis tagging seko, perakitan besi, yang katanya bekerjanya di pabrik ya, dari kontrak kerja. Nah, di sini aku akan sharing juga ke teman-teman. Tagging seko itu job desk-nya memang di Genba atau di luar. Ada juga di pabrik. Nah, di pabrik itu bagian motong besi atau bagian membengkukkan besi. Nah, jadi bisa ada 2 tempat kerja, yaitu tagging di Genba dan tagging di Kojo atau di pabrik. Jadi memang harus dimanapun jobnya tagging seko, maka harus tahu sebenarnya itu jobnya seperti apa secara detail ya, jangan gampang percaya. Jadi dari contoh kasus ini, sebaiknya sebelum berangkat itu harus di cross check dulu bidang pekerjaannya itu tagging seko itu seperti apa. Itu ya untuk
bidang pekerjaannya. Jadi mengenai tempat tinggal, sebenarnya itu kalian kalau kerja di bank itu diberi kebebasan, asal kalian berani ngomong ke bos kalian. Kalian itu bisa tetap di tempat tinggalnya di perusahaan, atau kalian bisa pindah sendiri. Jadi kalau pindah sendiri otomatis biayanya lebih besar. Jadi aku tidak mau rekomendasiin. Jadi seperti contoh tadi, itu tempat tinggalnya diisi banyak orang, otomatis biayanya lebih murah. Kalau kamu ingin tempat nyaman, otomatis bayarnya lebih mahal. Itu untuk tempat tinggal ya. Terus di sini aku akan bahas lagi perihal apa tadi, gaji, potongan ya. Jadi potongan di Jepang itu memang banyak ya. Mungkin tadi ada yang 10 mang ya, emang bisa seperti itu karena kalau kalian itu di sini lama, berbayar potongan pajaknya itu akan semakin besar. Yaitu untuk sebagai sedikit informasi ya. Terus jadi tadi ada kekerasan, ada permasalahan, terus udah lapor LPK, lapor Kumiai, tapi ternyata tidak dapat apa itu, tidak dapat solusi dan akhirnya si 3 orang ini kabur. Sebenarnya itu kalian tidak perlu kabur ya, tidak perlu masalah itu berlalu-lalu seperti itu. Sebenarnya bisa dikomunikasikan secara baik ya, jangan kabur, karena kalau kalian kabur itu akibatnya sangat fatal ya. Walaupun memang kaisa kalian itu seperti itu kan, terus kalian dilakukan kekerasan, kalian itu minta aja pindah kerja, jangan kabur seperti itu ya. Jadi mungkin video kali ini aja, singkat aja. Nanti mungkin akan aku bahas di video selanjutnya mengenai konten ini. Jadi supaya tidak lama durasi videonya, jadi aku bikin yang part pertama ini dulu. Terus di sini aku mau minta maaf ya buat ketiga orang ini. Apabila nonton video ini, ya, aku tidak mau menjudge kalian, tapi aku ingin sharing aja. Terus apabila kalian menonton video ini, tolong tulis komentar di bawah. Nanti aku akan track out kalian, aku akan hubungi kalian, aku akan tanya secara detail gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Aku tidak mau melaporkan kalian ya, tapi aku ingin bicara secara detail aja. POV-nya seperti apa, nanti semisal aku bisa bantu, aku akan bantu kalian. Oke, video untuk hari ini itu aja ya. Buat teman-teman yang ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah. Terus aku akan kasih link ya, link postingan postingan Facebook ini. Kalian bisa baca sendiri nanti. Kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah juga. Kita diskusikan bareng-bareng ya, supaya kasus yang seperti ini itu tidak terjadi lagi, karena hampir setiap bulan ya kasus seperti ini itu terjadi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Silahkan tulis di kolom komentar bawah. Terus apabila video ini bermanfaat, silahkan di share.